angkat Alkitab kita semua di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara yang punya Alkitab, saudara bisa angkat Alkitab saudara ya setiap hari dalam hidupmu dan hidupku. Mari bersama-sama saudara boleh mengikuti setiap doa saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum kita dengarin firman Tuhan, kita angkat Alkitab ini Bapak Ibu Saudari, kita deklarasikan ya dengan iman kita semua. Saudara bisa mengikuti saya berdoa. Ini Alkitabku, ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Aku adalah apa yang firman ini katakan tentang aku. Aku bukan apa kata dunia, bukan apa kata gosip tetangga, tetapi aku adalah apa kata firman Tuhan. Aku memiliki apa yang dijanjikan di dalamnya. Biarlah hidupku sederhana, tetapi berkat Tuhan membuatku kaya secara rohani, damai, dan berkecukupan. Aku bisa melakukan apa yang firman ini katakan. Ya, aku bisa lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini hatiku seperti tanah yang gembur dan subur, siap menerima benih firman Tuhan yang murni. Biarlah pikiranku selalu disegarkan, jiwaku dibersihkan, hatiku terbuka, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku siap diberkati untuk menjadi berkat dimanapun aku berada. In the name of Jesus. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Selamat pagi buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya buat kita semua dimanapun kita berada? Good morning ya, selamat pagi buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentarnya, terberkati setiap hari ya. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu saudari, saudara mari kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan ya dalam setiap hidup saudara dimanapun kita berada. Bapak Ibu ya, shalom ya buat teman-teman semua yang sudah hadir. Yang dari Kapuk, selamat pagi. Yang dari Madiun, selamat pagi. Yang dari Bogor, ya Ibu Stephen Rin, selamat pagi. Bu Herdika Siagian dari Bandung, Bu Mesak juga yang selalu setia, selamat pagi. Bu Yoselin, Pak Franhan, Putri, selamat pagi. Ya buat teman-teman semua. Ya Pak Wawan, selamat pagi. Pak Riko Alun, selamat pagi buat setiap teman-teman semua. Ibu Maria, ya selamat pagi. Ibu Ana, selamat pagi ya. Yang di Hong Kong juga selamat pagi. Ibu Lili, Bu Serita, selamat pagi dari Dolok Sanggul. Shalom Horas dari Dolok Sanggul. Tuhan memberkati. Kampung Pastor Deso itu ada di Lintong Nihuta ya, dekat Siborong-Borong. Shalom, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita semua ya. Bu Lisda Mesya, selamat pagi dari Depok Timur. Oh sama dong, sama-sama dari Depok Timur. Tuhan memberkati yang dari kota Depok ya, God bless you ya. Kapan-kapan bisa ketemu ya Bapak Ibu saudari untuk ibadah bareng ya tentunya. Haleluya. Bu Eni, shalom ya. Haleluya. Saya Margasi Hombing. Tuhan memberkati ya Ibu. God bless you. Horas buat kita semua. Selamat Malaysia. Tuhan memberkati. Bu Syairi ya Karanganyar. Tuhan memberkati. Ida Bagus dari Morowali ya, Tuhan memberkati. Dari Morowali. Pak Alfa atau Bu Alfa ini, Pak Alfa lah ya. Selamat pagi dari Semarang, Tuhan memberkati. Bu Ruth dari Medan, Horas juga dari Medan. Bu Eni dari Lampung, Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya dari Kupang, NTT dari Malaysia, puji Tuhan ya. Dari Jabodetabek, Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah bergabung ya dari Jabodetabek. Ibu Giokchun, Bu Agnes Simba, Bu Yohana Yahya, Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Ibu Jenny, God bless you ya. Buat setiap teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, yuk biarlah kita boleh terus setia datang kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom ya dari Sarawak. Shalom buat teman-teman semua yang sudah bergabung dari Sarawak, Tuhan memberkati. Dari Pekanbaru, dari Balige, Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara dari Parsiborong, Siborong-borong maksudnya. Haleluya maksudnya ya. Dari Sidoarjo, Bu Sutomo, Tuhan memberkati.
Ya RB dari Sarawak juga, Tuhan berkati. God bless you ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap hidup kita semua ya. Dari Riau, Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang dari Riau. Tuhan memberkati. Teman-teman semua yang belum masuk grup WA Pastor Deso, bisa masuk grup WA Pastor Deso Home ya. Free, gratis di sana Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, nomor WA saya itu ada di deskripsi video YouTube saya. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa lihat nomor saya. Kalau saudara orang luar negeri, saudara pakai plus 62 ya depannya. Misalkan 0851 misalkan. Jadi saudara pakai plus 62 lalu 851 langsung seperti itu. Kalau saudara rindu nanti saudara bisa sapa terlebih dahulu. Ya minimal saudara mungkin rindu didoakan. Ya nanti Bapak Ibu Saudari saudara bisa sapa, nanti saya akan sapa kembali. Ya dan akan memasukkan saudara di grup. Ya Bapak Ibu Saudari sudah hampir 100 orang bersama-sama di grup WA Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari. Salahnya saya itu nggak mulai dari tahun yang lalu. Saya baru mulai grup itu dari berapa bulan belakangan ini ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ya maafkan ya, baru kepikiran Bapak Ibu Saudari untuk membuat grup. Ya puji Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dimanapun kita berada ya. Khususnya dalam setiap hidup saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada dalam setiap hidup kita semua ya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama, kita mau belajar duduk diam di kaki Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, berapa banyak dari kita yang hari ini moodnya itu rusak Bapak Ibu Saudari hanya karena satu komentar miring ya di tempat pekerjaan kita. Atau mungkin tiba-tiba Bapak Ibu Saudari kita jadi merasa kecil, kita jadi merasa gagal hanya karena kita melihat postingan pencapaian teman-teman kita semua di media sosial dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saudara dan saya hidup di zaman dimana harga diri seseorang itu seringkali ditentukan oleh tombol like, oleh jumlah saldo, oleh status jabatan, ya, oleh pengakuan orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, ketika orang memuji kita, kita merasa di atas angin. Tetapi begitu orang menolak kita, begitu orang mengabaikan kita, saudara, atau mereka mengkritik setiap hidup kita semua, nilai diri kita seolah-olah hancur ya dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita terbiasa menjadi budak dari pendapat orang lain, atau dalam bahasa Inggrisnya people pleasure. Bapak Ibu, pertanyaan yang sederhana pagi hari ini buat kita semua. Sampai kapan kita mau membiarkan orang lain memegang kendali atas kedamaian hati kita? Sampai kapan? Siapa sebenarnya yang berhak menentukan seberapa berharganya hidup saudara dan saya? Saudara, saat hari ini mungkin saudara nontonnya di pagi hari, siang hari, ada juga yang di sore hari atau malam hari saudara menonton channel ini. Saudara, kita mau belajar melepaskan beban ketergantungan pada manusia dan menemukan kembali nilai diri saudara yang sejati di dalam hadirat Sang Pencipta ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua pagi hari ini untuk saudara merenungkan baik-baik bahwa nilai dan harga dirimu ya tidak berasal dari kata orang lain. Saudara, nilai dan harga diri kita tidak berasal dari manusia lain, dari pendapat orang lain. Saudara, nilai dan harga diri kita semua berasal dari Sang Pencipta kita semua. Bapak Ibu, jangan bergantung pada orang lain. Jangan bergantung pada pendapat orang lain. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin hari-hari ini kita merasa ya begitu terkuras energi kita oleh pendapat orang lain. Saudara, mari kita tegaskan bahwa nilai diri kita hari ini, dan tentunya Bapak Ibu Saudari, kedamaian sejati dalam setiap hidup saudara itu ada di dalam hadirat Allah. Ya, ada di dalam hadirat Allah. Kita mau bersama-sama membuka Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Mazmur 139
ayat 13 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Lalu kemudian kita melanjutkan ke Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, saudara mungkin kita pernah merasakan sangat lelah secara emosional, secara mental. Hanya karena kita memikirkan apa kata orang lain tentang setiap kehidupan kita masing-masing. Di era media sosial yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, belum lagi tuntutan sosial yang semakin tinggi. Saudara, tanpa sadar kita sering hidup dalam penjara dari setiap pendapat-pendapat orang lain. Ketika kita dipuji, kita merasa tinggi dan berharga dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita dikritik, saudara, kita diabaikan atau diremehkan, maka nilai diri kita seolah-olah runtuh ke titik nol dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita menjadi orang yang gampang terkuras, burn out secara emosional, karena kita membiarkan penilaian orang lain yang naik turun itu, menjadi dasar harga diri kita semua. Bapak Ibu, padahal pendapat orang lain setiap hari itu berfluktuasi. Nanti dia bisa ngomong A hari ini, besok dia bisa ngomong B, besoknya lagi dia bisa ngomong C. Dan akhirnya kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat mereka juga yang suka berubah-ubah itu. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Mengapa menaruh harga diri pada orang lain itu berbahaya? Mengapa menaruh harga diri saudara pada orang lain atau pada pendapat orang lain itu berbahaya? Saudara, karena manusia itu suka berubah-ubah. Amin. Manusia itu suka berubah-ubah. Pendapat orang lain terhadap diri saudara itu bersifat subjektif. Itu hanya dari kata dia saja. Sementara dan seringkali Bapak Ibu Saudari didasari oleh standar-standar duniawi. Hanya sementara Bapak Ibu Saudari pendapat-pendapat mereka, dan itu didasari oleh standar duniawi dalam setiap hidup mereka semua. Saudara, seperti penampilan, nanti kita pengen supaya orang memuji penampilan kita. Besok kalau kita penampilan yang gak baik, mereka Bapak Ibu Saudari menjelek-jelekan kita semua. Dan kita terpengaruh oleh pendapat mereka itu. Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, ingat pendapat orang lain itu sifatnya subjektif. Kekayaan juga itu sifatnya subjektif. Orang menilai kita dari penampilan, orang menilai kita dari kekayaan, orang menilai kita dari status sosial, atau mungkin performa dalam setiap hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya lelah dan merasa terkuras energi saudara oleh pendapat orang lain? Siapa sebenarnya yang berhak menentukan seberapa berharganya hidup saudara dan saya? Siapa yang berhak menentukan, Bapak Ibu Saudari? Apakah manusia atau ada pribadi yang lain? Saudara, yang pertama saya mau mengajak setiap hidup saudara dan saya untuk memahami bahwa kita semua, Anda dan saya, kamu dan saya, ditenun secara ajaib oleh Sang Pencipta. Amin. Saudara dan saya ditenun secara ajaib oleh Sang Pencipta. Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 tadi yang kita baca, Daud memahami bahwa fakta penting mengenai asal usul dirinya. Saudara, dia tidak mengkaitkan harga dirinya dengan bagaimana saudara-saudaranya memandang dirinya. Di mana dulu dia dianggap hanya anak gembala yang biasa, yang tidak diperhitungkan dalam setiap kehidupan
bahkan sama papahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, Mazmur 139 mengatakan tadi, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kalau kita mau belajar firman Tuhan ini, ada kata menenun di sana. Saudara, kata menenun itu menggambarkan ketelitian. Kata menenun itu Bapak Ibu Saudari menggambarkan kesabaran. Kata menenun itu menggambarkan detail dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita semua bukanlah produk kebetulan. Kita semua Bapak Ibu Saudari bukan hasil kecelakaan. Tetapi kita semua Bapak Ibu Saudari produk dari Sang Pencipta sendiri. Ya, Dia yang menciptakan kita semua. Dan tentunya Dia menciptakan kita dengan ketelitian. Dia menciptakan kita dengan penuh kesabaran. Dan Dia menciptakan saudara dan saya dengan detail. Saudara, kita bukan produk kebetulan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara made in God. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara adalah made in God. Saudara, sebuah lukisan, ya, di dalam setiap kehidupan lukisan tersebut, itu tidak dinilai harganya berdasarkan pendapat orang-orang yang menonton lukisan itu. Apalagi orang-orang awam yang menonton lukisan mahakarya, ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka lukisan mahakarya itu tidak dinilai harganya berdasarkan para pendapat penonton-penonton yang menonton itu. Melainkan lukisan itu, saudara, berharga, ya, sebagai mahakarya. Dia Bapak Ibu Saudari berdasarkan nama dari seniman besar yang membuatnya, ya Bapak Ibu Saudari. Dan itulah nilai seberapa tinggi Bapak Ibu Saudari dari lukisan tersebut. Karena dia dibuat oleh sang seniman besar, maka lukisan itu menjadi mahakarya dalam setiap kehidupannya. Bukan karena apa kata penontonnya. Saudara yang terkasih, ketika dunia mengatakan kita kurang menarik dalam setiap hidup saudara, ketika dunia mengatakan Bapak Ibu Saudari bahwa saudara kurang sukses atau tidak cukup baik, saudara, kembalilah kepada kebenaran ini, bahwa Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, membuat saudara secara dahsyat, membuat saudara dan saya secara ajaib. Ini yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renungkan bahwa identitas kita dirancang secara sengaja dan teliti oleh Allah. Tadi kata menenun dalam bahasa Ibraninya sakar. Sakar itu Bapak Ibu Saudari merujuk pada proses menenun kain tenun yang rumit dalam setiap kehidupannya. Ya, dengan benang warna-warni Bapak Ibu Saudari ditenun. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini bukan pekerjaan pabrik. Ya, kalau saudara pabrik itu misalkan menciptakan satu produk, satu barang, maka Bapak Ibu Saudari dia akan mencetak produk yang sama dengan ribuan, bahkan dengan ratusan ribu sampai jutaan produk. Ya, tetapi semua isinya sama, Bapak Ibu Saudari. Tetapi menenun di sini, saudara, ini bukan pekerjaan pabrik, ya, yang cepat tentunya bukan. Tetapi ini adalah karya seni, ya, buatan tangan, handmade, yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Saudara tahu, ya, ternyata hidup saudara dan saya buatan Allah yang menenun dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian ada kata dahsyat dan ajaib. Berarti saudara dan saya dipisahkan, saudara dan saya dibedakan, saudara dan saya dibuat secara unik. Katakan amin. Bapak Ibu, kita semua dibuat dengan unik, secara unik. Tidak ada cacat produksi dalam rancangan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, setiap kepribadian Bapak Ibu Saudari, setiap latar belakang, ya, hingga detail fisik kita berada di dalam kedaulatannya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Karena saudara cari, ya, dari miliaran atau puluhan miliar orang di dunia ini, apakah mereka memiliki wajah yang sama persis dengan saudara? Apakah mereka memiliki Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan apa nih? Ya, cap jempol tuh, ya, sidik jari yang sama persis dengan saudara. Semua kita Bapak Ibu Saudari punya keunikannya masing-masing. Tidak ada cacat produksi dalam rancangan Tuhan.
baik setiap kepribadian, baik setiap latar belakang. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudari maaf, kita lahir dari papa mama kita, misalkan sebelum menikah, ya Bapak Ibu Saudari, itu bukan menjadi urusan kita yang lahir, itu menjadi urusan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi saudara dan saya mungkin yang lahir dengan cara-cara seperti itu, saudara juga tahu bahwa saudara dan saya diciptakan secara unik. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, maka nilai objek ditentukan oleh sang pembuatnya. Maka nilai setiap kehidupan saudara ditentukan oleh sang pencipta di dalam Tuhan Yesus, bukan oleh penontonnya. Ya Bapak Ibu Saudari, jika sebuah lukisan mahakarya tidak dipahami atau dinilai murah oleh orang awam, saudara, maka nilai lukisan itu tidak serta-merta turun. Ya, tidak serta-merta turun Bapak Ibu Saudari. Ini sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika orang lain gagal melihat, menilai setiap hidup saudara, itu memperlihatkan keterbatasan sudut pandang mereka terhadap hidup saudara dan saya. Bukan menurunkan kualitas dirimu di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara mungkin lagi kerja, saudara mungkin ada di dalam komunitas-komunitas saudara. Ketika saudara mungkin tidak diajak masuk ke dalam cycle-cycle tertentu, saudara mungkin diabaikan saat saudara meeting, saat saudara rapat, atau mungkin hasil kerja saudara diremehkan, ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin dalam rumah tangga, saudara setiap apa yang saudara perbuat selalu salah di mata pasangan, ya Bapak Ibu Saudari, tidak dihargai dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa identitasmu tidak berasal dari pengakuan-pengakuan manusia-manusia itu. Identitasmu bukan berasal dari pengakuan atasanmu atau teman-teman sejawatmu Bapak Ibu Saudari. Maka mari saudara kita tahu bahwa identitas kita ditentukan dan dinilai oleh Allah sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka kalau saudara secara pribadi, saudara memiliki kebiasaan mencela dirimu sendiri di depan cermin, ya, kalau saudara punya kebiasaan itu, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang-orang yang terbatas, yang memiliki tangan yang terbatas, penglihatan yang terbatas, ya Bapak Ibu Saudari, fisik yang terbatas dalam setiap hidup mereka. Ya kayak waktu itu saya pernah mendengar kisah daripada seorang yang bernama Nick Vujicic kalau tidak salah namanya. Tubuhnya Bapak Ibu Saudari pendek, ya. Ya Bapak Ibu Saudari nggak tinggi, pendek tubuhnya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia punya tangan seperti itu, punya kaki yang kecil, tangan juga yang kecil. Ya Bapak Ibu Saudari, sampai dia pada satu titik, ya, dalam masa remaja atau masa mudanya, dia mau mengakhiri hidupnya, ya. Tetapi mamanya mengangkat dia Bapak Ibu Saudari ketika dia mau menenggelamkan diri, ya kalau tidak salah waktu itu di bak kamar mandinya. Dia mau mengakhiri hidupnya Bapak Ibu Saudari, karena dia berpikir bahwa setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari tidak ada yang baik. Kenapa Tuhan merancang dia seperti itu, ya? Dan dia memiliki gambar diri yang salah pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika dia mulai bertobat, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupannya. Saudara tahu, lewat setiap kehidupannya, saudara, orang-orang yang memiliki keterbatasan tertentu itu diberkati dengan setiap apa? Khotbah-khotbahnya Bapak Ibu Saudari, dengan setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan lewat setiap kehidupannya. Saudara, mari, mungkin kita demikian dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, ya. Saudara mencela diri saudara sendiri di depan cermin, ya. Ini bukan orang lain body shaming sama kita, tetapi kita sendiri body shaming, mencela diri kita sendiri di depan cermin Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo, ketika mungkin ada suara di kepala kita berkata, aduh kamu tuh tidak cukup pintar, kamu tuh bodoh, kamu tuh tidak punya keunikan apa-apa, kamu tidak menarik, lihat aja kulitmu seperti itu, lihat aja wajahmu seperti itu. Saudara, kalau ada bisikan-bisikan di kepala kita seperti itu, saudara gantilah dengan deklarasi firman Tuhan. Saudara katakan seperti ini, aku adalah hasil karya tangan Allah yang ditenun secara unik. Amin. Saudara adalah hasil dari karya tangan Allah yang ditenun secara unik dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, kita semua adalah handmade, ya, buatan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang pertama
Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya ditenun secara ajaib oleh Sang Pencipta, ya, di dalam setiap hidup saudara. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara dan saya bahwa nilai dan harga dirimu tidak berasal dari pendapat orang lain, ya, tapi berasal dari Sang Penciptamu. Itu poin pertama yang kita belajar. Kita ditenun secara ajaib oleh Sang Pencipta. Yang kedua, saudara, di dalam setiap kehidupan saudara, kita seharusnya sebagai manusia yang percaya kepada Allah itu bebas dari penjara, ya, dari penjara yang menyenangkan manusia. Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, Paulus memberikan teguran tajam dan tentunya prinsip yang memerdekakan di dalam setiap kehidupan kita semua yang percaya. Saudara, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu, ayo kita harus terbebas dari penjara menyenangkan setiap manusia dalam setiap hidup kita semua. Saudara, saya mau ngomong sebaik apapun, sebenar apapun, tentunya pasti ada saja orang-orang yang kontra. Bahkan Tuhan Yesus dulu yang datang di dalam setiap kehidupan kita semua sebagai manusia. Saudara, sebenar apapun hidupnya, akan ada saja orang-orang yang kontra. Bahkan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudari, pergi meninggalkan setiap kehidupannya. Bapak Ibu, mari jangan pernah mencari persetujuan manusia dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara mencari persetujuan pendapat manusia, Bapak Ibu, itu adalah beban yang tidak pernah selesai. Nanti gaya rambut kita begini dikomentarin, ya, gaya kacamata kita begini dikomentarin, ya, gaya hidung kita begini dikomentarin, gaya rambut kita berubah lagi dikomentarin, ya, Bapak Ibu Saudari, semua dikomentarin sama manusia di sekitar kita. Perut Bapak Ibu Saudari agak gemuk, salah, ya, Bapak Ibu Saudari. Perut kemudian agak kurus, salah, ya, semua dikomentarin, ya, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, ayo, saudara, kita semua tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Jika saudara dan saya mencoba hidup dari setiap tepuk tangan orang lain, Bapak Ibu, kita juga akan mati oleh karena kritikan-kritikan mereka di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudari, kadang ada orang-orang di dalam setiap kehidupannya yang gaya hidupnya itu bergantung pada orang lain. Wah, kamu hanya punya motor, motormu mah rusak, ganti sama motor yang baru. Akhirnya kita galau karena motor kita dilihat jelek, kita mau ganti motor, ya. Ah, mobil kamu mah jadul, zaman dulu, ya. Karena orang lain mengatakan demikian, akhirnya Bapak Ibu Saudari, kita gelisah dan pengen memiliki mobil baru dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal mobilnya udah cukup baik, ya. Hanya pendapat orang saja di dalam setiap kehidupannya yang seperti itu. Saudara, ketergantungan emosional pada penilaian orang lain itu akan menjadikan setiap orang lain juga sebagai Allah kecil. Itu boleh menjadikan orang lain dalam setiap hidup saudara sebagai berhala, ya, dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memiliki ketergantungan emosional pada setiap penilaian orang lain, saudara akan menjadikan setiap penilaian mereka, ya, sebagai berhala dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka mari pagi hari ini tegaskan kepada diri kita sendiri, tugas utama saya bukanlah menyenangkan semua orang, bahwa tugas utama saya, Bapak Ibu Saudari, adalah hidup berkenan di hadapan Allah. Itulah tugas utama kita. Jadi penilaian kita bukan dari manusia, tetapi penilaian kita dari Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita tahu saudara harus lepas dari setiap perbudakan, ya, Bapak Ibu Saudari, bahwa saudara yang menyenangkan semua orang. Saudara tinggalkan hal itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan ini, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya, khususnya di dalam Galatia pasal yang pertama tadi ayat yang ke-10. Saudara, ya,
Paulus itu sedang menegaskan ya bahwa saudara dan saya tidak bisa sekaligus menjadi budak pendapat manusia atau people pleasure tadi. Saudara, kita tidak bisa sekaligus menjadi budak pendapat manusia dan menjadi hamba Kristus atau doulos ya, dalam bahasa Yunaninya hamba Kristus ya. Saudara, salah satu itu harus ditinggalkan. Salah satu itu harus dikalahkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari dalam setiap hidup saudara, ketika saudara dan saya bergantung kepada pendapat orang lain, itulah bentuk ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya shuffle idolatry. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, saudara diingatkan. Artinya saudara, ada pemberhalaan yang samar-samar, ada penyembahan berhala yang tersembunyi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau saudara bergantung pada pendapat orang lain, ya seperti itulah kita semua. Ya, saudara, karena kita mendudukan penilaian manusia di atas penilaian Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Kita akan mengalami kelelahan mental ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan itu sering dialami oleh orang-orang Bapak Ibu saudari, bukan karena kerja yang berat dalam setiap hidup mereka, tetapi karena mereka terus-menerus memakai topeng demi mempertahankan citra diri mereka di mata orang lain. Bukankah banyak orang-orang di dalam setiap kehidupan mereka yang mempertahankan citra diri mereka di mata orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua, saudara, berhentilah mengukur harga dirimu ya dari jumlah like, dari jumlah view, dari komentar-komentar yang positif di media sosial dalam setiap hidup saudara. Berhentilah mengukur harga diri saudara atau nilai diri saudara dari perkara-perkara itu. Jangan biarkan mood kita, jangan biarkan Bapak Ibu saudara dari semangat kita semua atau mood setiap hari kita ditentukan oleh respon orang, apalagi di dunia maya. Ya Bapak Ibu saudari, nanti kalau ada orang yang ngatain kita jelek di dalam dunia maya, Bapak Ibu saudari, kemudian kita terganggu dengan perkataan orang-orang tersebut. Ya, akhirnya kita jadi Bapak Ibu saudari takut bermain media sosial dan lain sebagainya. Berhentilah ya untuk mengukur nilai diri saudara dan harga diri saudara dari perkara-perkara yang saya sampaikan itu. Bapak Ibu, mari mulailah berani menolak permintaan-permintaan yang merusak ya di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau ada permintaan-permintaan yang merusak prinsip rohani dalam setiap kehidupan saudara, beranilah berkata tidak. Beranilah untuk menolak ya Bapak Ibu saudari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan takut ya kalau saudara dianggap oh kamu tidak solid tuh, kamu tidak solidaritas sama aku ya. Saudara takut nanti dibicarakan di belakang dalam setiap hidup saudara. Kalau memang Bapak Ibu saudari setiap penilaian, pendapat ya atau permintaan mereka merusak prinsip-prinsip rohani yang kita miliki dan kesehatan mental kita, maka kita berhak menolak Bapak Ibu saudari. Kita berhak mengatakan tidak kepada permintaan-permintaan mereka itu, apalagi penilaian-penilaian mereka terhadap diri kita semua. Saudara, hidup kita ditujukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudari. Hidup saudara dan saya ditujukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan memuaskan ekspektasi semua orang di dalam setiap hidup saudara. Percayalah Pak Bu, bahwa saudara tidak akan pernah bisa memuaskan ekspektasi semua orang dalam setiap hidup saudara. Ya, juga termasuk orang-orang terdekat saudara dan saya. Saudara, saya saja sama istri saya, Ibu Gembala, sudah menikah 16 tahun, ya hampir 16 tahun ini. Bapak Ibu saudari, kami begitu banyak perbedaan di dalam setiap kehidupan kami semua. Ada ekspektasi saya terhadap dia harus seperti ini. Ada ekspektasi dia terhadap saya harus seperti ini. Saudara, ya capek kalau saudara dan saya punya ekspektasi ya dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan orang terdekat kita, bahkan teman hidup kita, bahkan keluarga kita, anak-anak kita. Mungkin kita punya ekspektasi dalam setiap kehidupan kita, supaya mereka begini, mereka begitu dan lain sebagainya. Saudara, ayo ya, atau mungkin saudara, suamimu merindukan seperti ini tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Atau istrimu merindukan kamu seperti ini sebagai suami,
ya punya ekspektasi begini-begini tetapi kamu tidak bisa melakukannya atau memenuhinya. Atau anak-anakmu, ya Bapak Ibu Saudari, memiliki ekspektasi mau kuliah di tempat yang baik, yang bagus, mau sekolah di tempat yang bagus, yang baik, tetapi kamu tidak bisa memenuhinya karena terbatas dalam setiap perkara-perkara keuangan dan lain sebagainya. Saudara, ayo hidup kita ya ditujukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan memuaskan ekspektasi semua orang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan, ya saudara harus terbebas dari penjara untuk menyenangkan semua orang. Tidak semua orang bisa kita senangkan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bahkan juga termasuk orang-orang terdekat kita juga. Saudara, yang ketiga, saya mau mengajak kita semua bahwa harga diri, bahwa nilai diri kita semua telah dibayar tuntas di kayu salib. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 yang tadi kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, bagaimana kita tahu seberapa berharganya kita di mata Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari? Saudara, bukan dari seberapa banyak pencapaian-pencapaian kita. Saudara, bagaimana kita tahu seberapa berharganya diri kita di mata Tuhan? Bukan dari pencapaian saudara, tetapi melainkan dari harga yang rela Tuhan bayar untuk menebus kita semua. Dan harga itu telah lunas Tuhan bayar di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kata buatan Allah dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata poiema, yang berarti saudara, kita ini adalah mahakarya. Kita ini adalah puisi yang indah, ya Bapak Ibu Saudari, yang dirancang oleh Allah sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Tidak peduli ya peristiwa hidup apapun yang mungkin saudara alami hari-hari ini, tetapi itu tidak mengubah nilai dirimu di mata Allah. Saudara, saudara dan saya adalah mahakarya. Saudara dan saya adalah puisi yang indah di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, di sini kita memahami bahwa nilai diri yang sejati dalam setiap hidup kita semua, saudara, itu diukur dari darah Yesus yang tercurah. Dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan tidak membayar kita dengan emas. Tuhan tidak membayar kita dengan perak. Tuhan tidak membayar saudara dengan hal-hal materi. Tetapi Tuhan membayar kita. Allah membayar kita semua dengan nyawa putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itulah nilai diri kita semua. Diukur dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Saudara, orang lain bisa meninggalkan kita semua. Orang lain bisa mengkritik saudara. Orang lain bisa membuang saudara dan saya. Apalagi kalau kita mungkin sudah tidak produktif, tidak berguna dan lain sebagainya dalam kacamata mereka. Tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin Bapak Ibu Saudari. Sebentar ya, saya minum dulu. Saudara, Yesaya 43 ayat yang keempat tadi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, kita tetap berharga. Status kita tidak tergoyahkan. Engkau tetap berharga di mata Allah. Engkau tetap mulia di mata Allah. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah poin yang ketiga. Saudara diingatkan bahwa nilai dan harga dirimu telah dibayar tuntas semua di kayu salib dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kata buatan Allah itu, dari kata inilah lahir Bapak Ibu Saudara dari kata puisi, ya poiema, ya. Terus kemudian puisi itu dari kata poem, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ternyata kita adalah puisi. Saudara dan saya adalah puisi ciptaan Allah. Sebuah ekspresi, puisi itu kan ekspresi indah. Bapak Ibu Saudari, dari setiap kata-kata. Saudara, kita semua adalah puisi yang indah, ciptaan Allah.
sebuah ekspresi keindahan, sebuah ekspresi keagungan hati Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah manusia. Makanya manusia itu, Bapak Ibu Saudari, berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Karena saudara dan saya buatan Allah sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah ekspresi keindahan dan keagungan hati Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Lalu di sana digunakan kata aku membayar, Yesaya 43 ayat yang keempat. Saudara, konteks historis ini menunjukkan bagaimana Tuhan siap menebus bangsa Israel pada saat itu dari pembuangan. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus, harga tebusan itu bukan lagi emas atau perak. Tetapi harga tebusan itu melainkan darah yang mahal. Darah yang tak ternilai, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 Bapak Ibu Saudari sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, darah Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menebus setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan dengan emas dan perak, melainkan oleh karena darah Kristus sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, nilai sebuah barang itu diukur dari harga yang rela dibayar oleh pembelinya di dalam setiap hidupannya. Maka nilai dari sebuah barang, Bapak Ibu Saudari, tahu berkualitas atau tidak berkualitasnya, yaitu tergantung, ya Bapak Ibu Saudari, ya si pembeli rela membayar berapa barang tersebut. Saudara, Kristus itu membayar hidup kita dengan nyawanya sendiri. Tuhan kita membayar hidup saudara dan saya dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa nilai diri kita, Bapak Ibu Saudari, tak ternilai. Saudara dan saya tak ternilai. Saudara, tidak ada kritikan, tidak ada penolakan, tidak ada kegagalan masa lalu dalam setiap hidup saudara dan saya yang bisa menurunkan harga yang sudah dibayar lunas di Golgota oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, bagi kalian yang tumbuh mungkin dalam keluarga yang kurang mendukung, ya, pernah mengalami perceraian, atau mungkin saudara pernah digebukin sama orang tua melakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk memarahi saudara sehingga saudara menimbulkan luka batin. Bagi saudara yang mungkin tumbuh dalam keluarga-keluarga seperti itu, yang pernah mengalami perceraian, atau mungkin dihianati oleh orang-orang terdekat, oleh suami, oleh istri, saudara, rasa sakit itu memang nyata, itu real Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, ya, bahwa apapun yang mereka lakukan itu, saudara, itu tidak mendefinisikan siapa kalian semua. Maka mari, saudara, biarlah kita pulih dari setiap luka-luka masa lalu kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Apapun peristiwa hidup yang pernah saudara alami, setiap luka-luka daripada orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya, mungkin mereka membuang kita, mungkin mereka membuat kita merasa tidak berharga. Tetapi saya mau ingatkan pada kesempatan saat hari ini, bahwa kamu dan saya berharga di mata Allah. Amin. Saudara dan saya berharga di mata Allah. Bapak Ibu, ketika kalian mengalami kegagalan-kegagalan, baik itu kegagalan finansial, kegagalan karir, bedakan Bapak Ibu Saudari antara saya melakukan kesalahan dan saya adalah produk gagal. Bedakan, ya. Antara saudara melakukan kesalahan dan saya adalah produk gagal. Bedakan hal itu. Saudara, kegagalan itu adalah peristiwa. Sedangkan saudara dan saya, identitas saudara ada di dalam Kristus. Itu tetap konstan sebagai mahakaryanya yang paling berharga. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan biarkan kegagalan-kegagalan itu mendefinisikan siapa saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan,
identitasmu tetap berharga. Kamu bukan produk gagal Bapak Ibu Saudari. Kamu dan saya adalah mahakarya daripada Allah. Amin. Itulah nilai diri kita sebagai orang-orang Kristen. Itulah nilai diri saudara sebagai orang-orang percaya. Saudara, mari pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara adalah makhluk yang paling berharga di mata Allah. Karena Yesus telah mati. Yesus telah menebus setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Inilah yang ketiga. Ya, saudara belajar bahwa harga dirimu telah dibayar tuntas, lunas di kayu salib oleh karena Kristus dalam setiap hidup saudara. Jadi saudara, pada kesempatan saat pagi hari ini, ingatlah baik-baik bahwa penciptamu, dialah satu-satunya yang berhak menentukan nilai dan identitas dirimu. Tidak ada pihak lain. Tidak ada Bapak Ibu Saudari pendapat-pendapat orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari yang berhak menentukan nilai dan identitas saudara. Hanya pencipta saudara, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara tahu, saudara diajak untuk memiliki kemerdekaan. Ya, untuk melepaskan kebiasaan bergantung pada pendapat-pendapat orang lain. Lepaskan kebiasaan bergantung pada pujian manusia atau penerimaan manusia atau penilaian mereka di dalam setiap hidup saudara. Lepaskan kebiasaan bergantung itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, mari biarlah pujian kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah saja. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, saudara ingat ya, kedamaian itu tidak ditemukan saat semua orang menyukai kalian semua. Bukan, Pak. Kedamaian sejati itu ditemukan saat kalian dan saya sadar bahwa Allah beri dan mengasihi kalian semua secara utuh. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo pagi hari ini saudara berhenti membandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan ukur panggung orang lain dengan belakang panggung hidup saudara. Jangan ukur. Mungkin hari-hari ini mereka ada di panggung orang lain, ya mereka ada Bapak Ibu Saudari ya di panggung. Ya sedangkan kita masih di belakang panggung Bapak Ibu Saudari. Jangan bandingkan ya hidup kita dengan orang lain. Saudara, saringlah pendapat-pendapat orang. Dengarkan nasihat yang membangun, tetapi buanglah suara-suara yang merusak identitasmu di dalam Kristus. Amin. Ya, kalau ada nasihat-nasihat kita dengarkan. Kalau nasihat membangun Bapak Ibu Saudari, ya kita dengarkan dalam setiap kehidupan kita semua. Termasuk dalam channel Pastor Deso kan. Setiap hari kami membagikan nasihat-nasihat firman Tuhan yang memberkati, yang membangun sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara. Dengarkan dan hidupi Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau ada suara-suara yang merusak identitasmu sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, saudara buang itu semua. Ya, maka saudara saring pendapat orang lain. Yang membangun, saudara serap. Yang tidak membangun, saudara buang jauh-jauh. Bapak Ibu Saudari, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan, mari mendekat pada hadirat Allah. Temukan rasa aman dan kedamaian sejati saat saudara bersekutu dengan penciptamu. Maka saudara miliki waktu-waktu seperti ini. Mau jam 5 pagi, mau jam setengah 8 lewat channel Pastor Deso. Miliki waktu-waktu mati ya untuk bersekutu dengan pencipta saudara. Yang artinya saudara nggak mau diganggu gugat oleh perkara-perkara apapun. Tuhan, aku mau setia. Aku mau bertekun. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudari, ketika ada orang yang curhat kepada kami, ya ketika ada orang yang bergumul mengenai masalah kehidupan, banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kami dapati lewat chat Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kami sendiri sebenarnya bingung bagaimana yang memberikan obat yang manjur dalam setiap kehidupan orang tersebut. Ya, kami rindu tentunya sekali kita memberikan firman Tuhan. Saudara memberikan pesan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Mereka langsung pulih, langsung sembuh. Tetapi saudari, hikmat yang saya miliki adalah, saudara kalau kalian mau sembuh, kalau kalian mau pulih di tengah-tengah pergumulan hidupmu apapun itu, saudara mari kita hidupi. Mari kita dengar firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu bagai puzzle kehidupan. Saudara, hari ini kita mendapatkan pesan ini, kita susun, ya kita download dalam setiap nilai kehidupan kita semua. Besok kita mendapatkan pesan lagi, kita masukkan lagi. Bapak Ibu Saudari, kayak puzzle gitu ya. Kita sedang apa namanya Bapak Ibu Saudari? Sedang menempelkan di dalam setiap kehidupan kita semua nilai-nilai firman Tuhan itu. Sehingga saudara nanti menjadi gambaran yang utuh
gambaran yang pulih dalam setiap hidup saudara. Tidak hanya lewat satu sesi, apalagi hanya lewat chat, Bapak Ibu Saudari. Itu harus dengan tindakan setiap hari, setiap waktu. Saudara mau bertekun, mau bersekutu dengan Sang Penciptamu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jangan saudara, oh lagi ada masalah, terus kemudian saudara bukan salah ya. Tapi kan kadang orang begitu, lagi ada masalah, ya masalahnya udah kayak benang kusut, baru datang sama Bapak Pendeta. Baru datang Bapak Ibu Saudari ketika masalah itu sudah menjadi benang yang kusut. Ya, baru mereka datang. Saudara, pendeta itu memang tugasnya mendoakan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudari, ketika saudara masalah kusut itu tiba-tiba semua benang kusut itu bisa menjadi terurai. Tidak seperti itu Pak. Bahkan pendeta cuma, ya udah kita doakan supaya Tuhan buka jalan. Itu saja Bapak Ibu Saudari yang bisa dilakukan oleh Bapak Pendeta. Selain mendoakan, dia akan menguatkan ibu tetap kuat, Bapak tetap kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang memulihkan jiwa kita semua ketika saudara bersekutu dengan Penciptamu setiap hari. Maka jangan lupakan hal itu. Sehingga saudari kekusutan hidup itu, saudara bisa lepaskan satu persatu benang-benang kusut itu. Bahkan jangan sampai saudara memiliki hidup yang kusut dulu. Ya, sebelum kusut saudara udah dengar firman Tuhan, terurai lagi benangnya. Terurai lagi jadi lurus Bapak Ibu Saudari benangnya. Ya, dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara tidak mendengar, ya saudara tidak bersekutu dengan Pencipta saudara. Saudara bagaimana saudara mau, ya Bapak Ibu Saudari mengurai setiap masalah-masalah kehidupan ini. Maka mari, saudara saya mengajak mendekatlah pada hadirat Tuhan. Selalu, setiap saat. Saudara bisa pilih mau pagi hari, jam 5 silakan, jam setengah 8 seperti ini silakan. Mau nanti siang hari, anak-anakmu mungkin sudah, di rumah waktunya sudah bisa berdoa, gak ada yang ganggu, silakan. Mau jam 12, jam 1 siang. Saudara mau malam-malam sebelum saudara beristirahat juga silakan. Ya, sebelum saudara tidur, saudara rindu mendekat pada hadirat Allah. Saudara itulah, ya, temukan rasa aman dan kedamaian sejati saat bersekutu dengan Pencipta saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini dalam setiap hidup saudara. Saudara ingatlah ini baik-baik. Sebelum saudara selesai ya dari channel Pastor Deso ini, saudara, pendapat manusia tentang kita bisa berubah setiap hari. Tetapi penilaian Allah atas setiap kehidupan saudara itu sudah final. Sudah final Bapak Ibu Saudari, sudah final di atas kayu salib. Orang lain bisa mengabaikan kita. Orang lain bisa mengkritik saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara ada tuh kisah di dalam Alkitab ya, seperti Mephiboset. Saudara, Mephiboset ini saudara dia tidak berguna. Ya, dia merasa tidak berguna di dalam setiap kehidupan Mephiboset, Bapak Ibu Saudari, anak daripada Saul. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, bukan anak dari Saul, cucu daripada Saul maksud saya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia adalah putra daripada Yonatan, ya sekaligus cucu Raja Saul. Saudara, hidup Mephiboset itu di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama, saudara akan menemukan kisah seorang bernama Mephiboset. Saudara, hidupnya itu penuh dengan tragedi. Hidupnya penuh dengan penolakan. Dia cacat secara fisik. Dia mengalami trauma. Ketika dia berusia Bapak Ibu Saudari ya 5 tahunan dalam setiap hidupannya, Saul itu saudara ya, dan juga Yonatan, papa dan kakeknya itu tewas mati di medan perang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, pengasuhnya yang saat itu menjaga setiap kehidupan Mephiboset itu panik Bapak Ibu Saudari. Membawa Mephiboset itu lari hingga Mephiboset itu jatuh dan menjadi timpang kedua kakinya seumur hidup Bapak Ibu Saudari gara-gara pengasuhnya. Saudara, kemudian Mephiboset Bapak Ibu Saudari selain dia memiliki cacat fisik dan trauma, dia juga terbuang dalam setiap kehidupannya. Dia terlupakan. Saudara, sampai dia mengungsi dan tinggal di satu kota atau daerah bernama Lodebar. Ya Bapak Ibu Saudari, sebuah daerah yang kering, sebuah daerah yang terisolasi. Dan arti namanya secara harafiah Bapak Ibu Saudari adalah tidak ada rumput. Ya, tidak ada padang. Saudara, tempat yang tidak menjanjikan apa-apa. Saudara, Mephiboset juga mengalami krisis identitas yang mendalam dalam setiap kehidupannya. Ketika saudara Raja Daud memanggil Mephiboset ke istana, saudara, Mephiboset itu merebahkan dirinya dan berkata, apakah aku hambamu ini
Apakah hambamu ini? Sehingga engkau berpaling kepada anjing mati seperti aku, kata Mephiboset kepada Daud. 2 Samuel 9 ayat yang ke-8. Saudara, Mephiboset itu memandang dirinya sebagai anjing mati. Saudara, istilah ini paling hina pada zaman itu. Itu untuk menggambarkan sesuatu yang tidak berguna. Anjing mati itu menggambarkan sesuatu yang hina, sesuatu yang membusuk dalam setiap kehidupannya. Saudara, nilai diri Mephiboset itu hancur dalam setiap kehidupannya. Ya, karena pendapat lingkungan, karena kondisi fisiknya, karena pengalaman-pengalaman atau trauma dari masa lalu dalam setiap kehidupan Mephiboset. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah realita hidup Mephiboset. Tetapi saudari, ada tindakan Raja Daud pada saat itu yang luar biasa dalam kehidupan Mephiboset. Saudara, Raja Daud pada saat itu mewakili gambaran hati Sang Pencipta, yaitu Tuhan terhadap manusia. Saudara, Daud sangat mengasihi Yonatan, ya, papanya Mephiboset, Bapak Ibu Saudari. Jadi saudari, inisiatif kasih itu bukan karena layaknya Mephiboset, tetapi karena Daud yang berinisiatif. Daud mencari Mephiboset bukan karena Mephiboset itu memiliki, Bapak Ibu Saudari, kemampuan, memiliki ketampanan, memiliki prestasi. Daud bukan mencari Mephiboset karena itu semua, tetapi Daud mencari Mephiboset, saudara, semata-mata karena ada perjanjian kasih antara Daud dan Yonatan. Saudara, maka Bapak Ibu Saudari, Daud itu, ya, mungkin dia tidak memulihkan kaki Mephiboset yang timpang itu, tetapi yang Daud lakukan, saudara, Daud pulihkan statusnya. Ya, Daud pulihkan statusnya. Seluruh tanah milik Saul, Bapak Ibu Saudari, yang tadinya, Bapak Ibu Saudari, ya, buat Daud itu diberikan kembali kepada Mephiboset, keturunan Saul itu, ya, yang tadinya diberikan kepada Daud, ya, karena Saul sudah mati, Yonatan sudah mati, saudara, itu dikembalikan kembali kepada Mephiboset. Jadi Mephiboset itu statusnya dipulihkan oleh Daud. Bahkan saudara, dia duduk duduk semeja makan, maksud saya, ya, bersama dengan Daud. Daud berkata, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 2 Samuel 9 ayat yang ke-7. Saudara, di meja makan raja, kelemahan dan kaki Mephiboset yang timpang itu, ya Bapak Ibu Saudari, saudara, itu tetap dikasihi oleh Daud. Dia diperlakukan persis, ya, seperti salah satu putra daripada raja di dalam setiap kehidupan Mephiboset, karena kasih Daud dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, pemaknaan bagi kita semua. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini Anda dan saya terjebak dalam mentalitas anjing mati tadi. Saudara merasa tidak berguna, saudara dan saya merasa tidak berharga, saudara dan saya merasa penuh rasa malu karena kegagalan-kegagalan masa lalu dalam setiap hidup saudara maupun perkataan orang lain. Tetapi dengarkanlah pagi hari ini suara Sang Penciptamu. Ada pesan bagi setiap hidup saudara, setiap harinya di channel ini. Saudara, kalian dibeli dan dipanggil nama kalian untuk duduk satu meja dengan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, mari keluarlah dari mentalitas anjing mati itu. Ya, keluarlah dari mentalitas merasa dirimu tidak berguna, merasa dirimu tidak berharga. Keluarlah dari mentalitas itu semua. Berhentilah mengukur dirimu, ya Bapak Ibu Saudari, dari apa yang hilang di masa lalu, atau peristiwa-peristiwa hidup apapun yang saudara pernah alami di masa lalu. Saudara, berhentilah mengukur diri saudara. Mephiboset itu kehilangan kesehatannya. Mephiboset kehilangan keluarga dan harta. Namun nilainya kembali utuh saat dia merespon kembali panggilan sang raja, yang saat pada itu Daud, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi raja. Saudara, jangan biarkan apa yang hilang dari hidupmu, entah itu karir, entah hubunganmu dengan suami, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tua, atau dengan keluarga besar. Saudara, jangan biarkan apa yang hilang dalam hidupmu masa lalu. Mungkin ada kesehatan, ya, itu mendikte seberapa berharganya saudara di mata Allah. Kamu dan saya berharga di mata Allah karena ada perjanjian kasih Allah dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara yang terkasih, berhentilah untuk mengejar tepuk tangan dunia yang sementara. Maka ketika saudara selesai dari channel Pastor Deso ini, saudari, mari
saudara, kita dengan kepala tegak, dengan hati yang damai. Karena nilai diri kita semua tidak berasal dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Nilai diri kita berasal dari Sang Pencipta yang telah membayar kalian semua lunas dengan nyawanya sendiri di kayu salib. Saudara, saya hanya mau ingatkan pagi hari ini. Ya, saudara dan saya berharga di mata Allah. Saudara dan saya dikasihi oleh Allah. Saudara dan saya adalah mahakarya daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, datanglah dengan segenap hatimu kepada Allah dalam setiap hidup saudara. Karena saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya, di dalam perbuatan baik itu. Biarlah pesan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak yang di surga, terima kasih. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menilai kami berdasarkan standar dunia. Engkau tidak menilai kami berdasarkan kesuksesan, keberhasilan kami. Engkau tidak menilai kami berdasarkan pendapat orang lain tentang kami. Hari ini Tuhan, kami melepaskan setiap topeng, setiap rasa cemas, setiap kelelahan-kelelahan kami dari usaha menyenangkan manusia. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami mencari harga diri, nilai diri di tempat yang salah. Tuhan, kami deklarasikan hari ini bahwa identitas, nilai, kedamaian kami sepenuhnya berakar hanya di dalam Kristus Yesus. Sembuhkanlah, pulihkan setiap hati yang terluka oleh karena penolakan-penolakan di masa lalu mereka. Pulihkanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah setiap hati, in the name of Jesus. Berikan kami keberanian untuk melangkah dengan teguh sebagai anak-anak raja yang sangat berharga. Terima kasih ya Tuhan buat pesan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus setiap dosa kami, yang sangat mengasihi kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah mantu-mantumu, diberkatilah mertuamu, diberkatilah cucu-cucumu, opa-omamu, kakek nenekmu, diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, bisnis usahamu Tuhan berkati, Tuhan proteksi keluargamu, Tuhan jauhkan dari setiap yang jahat di dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Tuhan memberkati setiap studimu, setiap hubungan-hubunganmu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dan apapun yang sedang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, rahmat, kebaikan, kesetiaannya selalu menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dan siap untuk menjadi berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah saudara boleh menangkap setiap pesan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan hidupilah Bapak Ibu Saudari. Setiap pesan firman Tuhan, saudara, kalau saudara mau ya hatimu, jiwamu dibersihkan dan disegarkan selalu, hidupilah Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya kita dengar, tetapi kita rindu hidupi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, terima kasih buat kalian yang semua yang sudah tap-tap layar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah share channel ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat kalian yang telah mendukung dengan memberikan gift, dengan memberikan super chat, super thanks. Saudara sudah follow, saudara sudah subscribe channel Pastor Ndeso baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih. Ya, jangan lupa saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa. Saudara, terima kasih juga buat teman-teman semua. Dan dengan hati yang penuh sukacita tentunya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dimanapun kalian berada, yang sudah dengan setia, ya, dan tentunya dengan tulus memberi lewat pekerjaan Tuhan, ya, serta mendukung pelayanan penginjilan di channel Pastor Ndeso ini. Saudara, pemberian-pemberian kalian semua, persembahan-persembahan kalian semua, tentunya itu semua adalah bagian dari karya Tuhan yang sedang terjadi melalui kita semua. Saudara, Tuhan melihat setiap pengorbanan, Tuhan melihat setiap ketulusan hati kalian semua. Dia tidak akan melupakannya. Amin. Mari kita terus setia. Ya Bapak Ibu Saudari, jadilah saluran berkatnya hari ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Setiap harinya,
setiap minggunya, setiap bulannya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita sendiri. Baik waktu, kemampuan, berkat, bahkan setiap detak jantung. Saudara, itu semua murni karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi pernahkah kita merenungkan? Sudahkah kita belajar memberikan persembahan yang terbaik sebagai balasan atau segala kasihnya di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, ketika kita memiliki hati yang murah hati, kita memberi bukan sekedar berbagi harta Bapak Ibu Saudari, tetapi kita rindu menjadi perantara berkat yang mengalir ke banyak orang yang membutuhkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jika hari ini Tuhan menggerakkan hati saudara untuk terlibat secara nyata dalam pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan saudara lewat bio profil saya di TikTok. Itu nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena, Ibu Gembala istri saya. Jadi saudara dapat memberikan dukungan-dukungan saudara lewat bio profil atau profil TikTok saya di kiri atas, atau lewat deskripsi video yang saya juga sudah sematkan di YouTube. Bapak Ibu Saudari, di sana juga ada deskripsi video BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau lewat Social Bus ya yang kedua. Ya, Social Bus ini kalau saudara mungkin itu juga memudahkan juga bagi Bapak Ibu Saudari yang tinggal di luar negeri, bisa pakai Social Bus. Atau mungkin saudara ada metode yang berikutnya yang praktis yang memudahkan, metode yang ketiga, silakan kalau memang saudara ya terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Saudara ingat, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, menyertai pekerjaan Tuhan lewat pelayanan channel Pastor Deso, saudara yang pertama miliki komando daripada Roh Kudus. Itu yang paling pertama. Ya, kalau tidak ada komando Roh Kudus, saudara nggak usah ikut-ikutan memberi. Ya, jadi selalu saya mengajak saudara doakan setiap pemberian-pemberian kita. Kemanapun saudara mau salurkan itu doakan. Ya, sehingga nanti ada komando yang jelas daripada Roh Kudus. Ya, untuk mendukung atau tidak. Yang kedua, saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Inilah kenapa saudara memberi persembahan di channel ini. Karena saudara terberkati ya oleh karena setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, karena Bapak Ibu Saudari saudara rindu bermurah hati. Karena selama ini sudah banyak, ya sudah mungkin saudara ya terlalu banyak spirit-spirit yang bukan berasal daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya mungkin kita pelit, mungkin saudara kita tidak mau ya bayar harga, berkorban bagi Tuhan, menyertai segala pekerjaan Tuhan. Tapi kita mau bertobat, kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang murah hati dalam setiap hidup kita semua. Nah, kalau saudara memiliki ketiga hal itu atau salah satu minimal dari ketiga hal itu, silakan saudara bisa memberi dukungan-dukungan itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi sifatnya semua dukungan-dukungan itu adalah sukarela ya Bapak Ibu Saudari. Ya suka-sukamu Bapak Ibu Saudari. Ya namanya sukarela kan ya suka-suka saudara. Saudara mau memberi, mau tidak itu urusan masing-masing. Tetapi yang saya yakini, saudara setiap apa yang kita beri, ya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itulah yang kembali kepada kita semua. Kita banyak menabur kebaikan, kita banyak menabur Bapak Ibu Saudari untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan menuai berbagai kebaikan Tuhan. Ya berlimpah-limpah. Kebaikan Tuhan itu banyak Pak Bu, banyak sekali. Bukan hanya materi. Tetapi saya percaya penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya kesetiaan Tuhan itu pun juga kebaikan Tuhan. Ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dukung selalu channel Pastor Deso setiap waktunya. Saudara, saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersama-sama ada di channel Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua yang dari Malaysia, dari Indonesia. Terima kasih dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Terima kasih dari Jabodetabek, Tuhan juga memberkati. Yang dari Depok sama seperti saya dari Depok juga Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, dari Singapura Tuhan memberkati, dari Hong Kong Tuhan memberkati, teman-teman semua yang sudah hadir. God bless you. Bapak Ibu, saudara-saudari jangan lupa, bagi saudara yang belum memiliki ya Bapak Ibu Saudari komunitas, kami ada grup rohani ya Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Deso, di WA juga ada. Bagi Bapak Ibu Saudari bisa catat nomor WA saya. Saudara, bagi kalian semua nomor WA saya itu sebenarnya ada di deskripsi video YouTube. Nah, saudara bisa lihat di sana nanti nomor WA saya. Sapa saya terlebih dahulu, nanti saya bisa menyapa baliknya. Minimal saudara-saudara menyapa karena saudara rindu untuk didoakan. Dan nanti setelah saudara seperti itu, saudara saya masukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Ya, atau saudara mungkin rindu untuk sharing, saudara rindu untuk curhat dan lain sebagainya. Ya,
dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Bu Agnes Simba dari Malaysia, Bu Anna, terima kasih. Tuhan memberkati Bu Yeslin, Rohani Sianturi, Tuhan memberkati teman-teman semua ya. Miss Barswada, Tuhan memberkati. Uri Evelyn, Ibu, Tuhan memberkati. Ibu Rayatu, Bu Yona, semua teman-teman semua yang sudah bergabung. Bu Mesak, Bu Margareta Sumarmi, Lilian Tambunan. Ya, ini banyak sekali Pak Bu kalau disebutkan satu persatu. Jangan lupa nanti malam saudara yang rindu untuk berdoa, saudara, supaya nanti malam saudara bisa bergabung kembali Selasa malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat bersama Ibu Gembala. Jadi bagi saudara yang rindu didoakan secara live, secara langsung, saudara juga bisa hadir dalam komunitas nanti malam ya, di mana saudara memiliki kerinduan untuk didoakan ya, intimate worship. Acaranya Bapak Ibu Saudari nanti akan dipaisi oleh Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau undur diri. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.